Menjadikan kerajaan Elbaf sebagai sekutu, Luffy berperan besar dalam konflik yang akan terjadi di negeri para raksasa itu, di mana dia akan menjadi tokoh kunci yang menyelamatkan Elbaf dari bencana besar. Hal tersebut pun membuat para raksasa di sana mengakui Luffy sebagai dewa matahari dan mau bersekutu dengan sang Yonko itu. Pertemuan Luffy dengan Loki dalam chapter lalu adalah awal mula dari peran besar Luffy di Pulau Elbaf. Memang Shanks juga memiliki hubungan baik dengan para raksasa Elbaf, namun hubungan Shanks dengan mereka tidak mencakup seluruh pulau. Pulau Elbaf memang sangat luas, ada banyak wilayah di sana dan banyak kelompok-kelompok juga di sana. Bahkan pihak kerajaan sendiri pun tidak sepenuhnya sejalan. Bisa kita lihat Loki yang merupakan seorang pangeran melakukan tindak kriminal dengan membunuh ayahnya sendiri demi mendapatkan buah iblis legendaris Elbaf. Jadi sekutu yang telah dibuat oleh Yonko Shanks tidak mencakup seluruh raksasa di Elbaf, tapi hanya sebagian saja. Nah, sebagian lagi akan menjadi sekutu Yonko Luffy. Mereka adalah para raksasa yang benar-benar menjunjung tinggi keyakinan soal dewa matahari. Ada potensi juga bahwa Loki yang nanti telah kalah akan menjadi aliansi Luffy, karena bisa kita lihat sendiri pada chapter lalu dia mengaku sebagai dewa matahari. Itu mengindikasikan bahwa dia memang sangat terobsesi dengan dewa tersebut. Setelah nanti dia mengetahui bahwa Luffy lah sang dewa matahari yang asli, tentu obsesi dari Loki ini dialihkan kepada Luffy, sehingga dia akan mengikuti Luffy dan menjadi sekutunya. Karakter yang tadinya musuh kemudian menjadi rekan sudah sering kita lihat dalam cerita One Piece. Itu memang salah satu kemampuan Luffy yang paling menakutkan, yaitu membuat orang-orang di sekitar satu persatu menjadi rekan. Bahkan musuh sekalipun bisa Luffy jadikan sebagai rekan di kemudian hari. Tidak cuma Luffy, para Yonko lain pun mulai meningkatkan kekuatan tempur kelompok masing-masing. Dimulai dari Cross Guild, mereka akan menghubungi Vince Judge dan Caesar Clown yang telah diketahui bekerja sama dan membentuk organisasi bernama Neomeds. Kabar tentang organisasi Neomeds telah tersebar luas, sehingga pihak Cross Guild mengetahui tentang hal tersebut. Neomeds sangat menarik karena Judge dan Caesar adalah dua ilmuwan yang sangat jenius. Kecerdasan mereka dalam sains memang masih di bawah Vegapunk, tapi tetap saja keduanya adalah nama besar dalam dunia ilmu pengetahuan. Dengan perpaduan kepintaran Judge dan Caesar, mereka akan mampu menciptakan banyak penemuan hebat. Crocodile tertarik dengan Neomeds karena dia ingin melakukan sesuatu yang besar. Crocodile pun memberi penawaran yang sangat menarik, sehingga Neomeds mau menjadi aliansi Cross Guild. Crocodile ingin melakukan banyak proyek besar untuk memperkuat kekuatan tempur dari Cross Guild. Proyek itu adalah gigantifikasi. Seperti yang kita tahu, gigantifikasi merupakan istilah untuk membuat manusia biasa berubah menjadi raksasa. Sebelumnya, Caesar pernah melakukan hal ini saat di Pang Hazard dengan menggunakan anak-anak sebagai bahan percobaan. Namun hasilnya bisa dibilang sangat tidak memuaskan karena jangka waktu anak-anak itu untuk hidup hanya beberapa tahun saja. Nah, kali ini proyek gigantifikasi baru akan lebih mutakhir karena dibantu oleh Judge. Mereka juga tidak perlu memakai anak-anak lagi karena mereka akan memakai manusia buatan Jerma. Jerma memiliki banyak manusia buatan berkat pemahaman Judge tentang lineage factor. Cross Guild akan mendanai seluruh proyek, menyediakan mereka fasilitas yang dibutuhkan dan memberikan mereka perlindungan dari pihak angkatan laut. Dengan begitu, Judge dan Caesar bisa bekerja dengan lancar. Hasil dari kolaborasi mereka dalam proyek gigantifikasi akan sangat memuaskan karena dua jenius itu bisa saling membantu dan saling melengkapi satu sama lain. Pada akhirnya nanti, mereka berhasil menciptakan pasukan raksasa yang sangat tangguh, tidak takut dengan apapun dan selalu siap menjalankan misi. Mengapa pasukan raksasa bisa sepatuh itu? Karena pada dasarnya mereka diciptakan dari manusia buatan Jerma. Jangka kehidupan mereka pun akan cukup lama, tidak seperti gigantifikasi yang melibatkan anak-anak di Pang Hazard. Dengan kata lain, gigantifikasi dari Neomeds ini adalah salah satu penemuan yang luar biasa dalam ilmu pengetahuan modern saat ini. Jadi, jika Luffy nanti akan beraliansi dengan pasukan raksasa asli di kerajaan Elbaf, Cross Guild pun akan memiliki pasukan raksasa artifisial mereka sendiri yang diciptakan oleh Neomeds. Pasukan tersebut memiliki kekuatan yang sangat besar, sehingga pasti akan menarik perhatian dunia. Hal itu pun membuat nama Cross Guild menjadi semakin menakutkan. Tentu bukan melalui sains seperti Cross Guild, melainkan melalui buah iblis. Bajak laut Kurohige dikenal sebagai pemburu buah iblis. Publik sudah tahu bahwa mereka terus-menerus mengincar kekuatan dari berbagai buah iblis di seluruh dunia. Namun perburuan terhadap buah iblis itu bukan hanya untuk para komandan Titan saja, melainkan bajak laut Kurohige pun memburu buah iblis untuk dikumpulkan dalam jumlah besar. Selama 2 tahun ini, sepertinya sudah ada banyak sekali buah iblis Paramecia dan Zoan yang telah mereka peroleh. Ada 2 cara yang dipakai untuk mengumpulkan banyak buah iblis tersebut. Pertama dengan cara umum seperti mencuri, merampas, atau membelinya dari perdagangan di dunia bawah.
bawah, dan kedua, dengan cara yang lebih rumit. Bajak laut Kurohige menghabisi seorang pengguna kekuatan buah iblis, tapi kekuatan dari orang itu tidak akan langsung dipindahkan ke tubuh lain, melainkan dipindahkan ke dalam buah biasa, sehingga buah tersebut pun berubah menjadi buah iblis. Kita pernah melihat di Pang Hazard ketika peliharaan Caesar Clown yang bernama Smiley mati, kekuatan buah iblis Sarasara Nomi model Axolot yang dimiliki oleh Smiley secara otomatis berpindah ke apel di dekatnya. Apel itu pun langsung berubah menjadi buah iblis. Pihak bajak laut Kurohige pasti paham tentang siklus ini dan bisa melakukannya secara disengaja. Jadi, ketika mereka menghabisi seorang pengguna kekuatan buah iblis, mereka tahu cara membuat kekuatan tersebut berpindah ke buah biasa yang telah mereka siapkan. Buah biasa itu pun berubah menjadi buah iblis dan akan dibawa pulang oleh bajak laut Kurohige. Tak lama lagi, semua koleksi buah iblis yang dikumpulkan oleh bajak laut Kurohige akan diberikan kepada para anak buah mereka. Dengan begitu, bukan hanya Komandan Titan saja yang memiliki kekuatan buah iblis, melainkan banyak dari kru biasa juga. Namun jumlah kru bajak laut Kurohige ada sangat banyak, mungkin mencapai ribuan orang, sedangkan buah iblis yang dikumpulkan tidak mungkin sebanyak itu, paling hanya mencapai ratusan buah saja. Dengan begitu, hanya para kru terpilih saja yang akan diberikan buah iblis. Setelah mereka semua mengonsumsinya, maka bajak laut Kurohige pun memiliki pasukan pengguna kekuatan buah iblis kuat yang bisa diandalkan. Pasukan itu jauh lebih hebat dibanding pasukan Smile milik bajak laut Kaido, karena buah iblis Smile hanya buah iblis buatan, dan banyak bentuk perubahannya pun sangat buruk sehingga tidak efektif untuk dipakai dalam pertarungan. Sedangkan untuk pasukan Kurohige ini terdiri dari pengguna kekuatan buah iblis asli, sehingga level kekuatannya berbeda di atas para pengguna buah iblis Smile. Dengan pasukan pengguna buah iblis asli itu, lagi-lagi Kurohige siap untuk mengguncang dunia. Sans memang percaya diri dengan kekuatan pribadi dan para kru inti yang dia miliki. Dia juga memiliki sebagian para raksasa yang berada di pihaknya. Namun tetap saja, karena yang mereka hadapi adalah perang besar melawan banyak pihak, mereka tetap butuh menambah kekuatan tempur juga. Para aliansi Sans memang pada umumnya terdiri dari bajak laut lemah seperti yang pernah kita lihat di pantai Pulau Elbaf. Sans menerima mereka karena kasihan dan ingin melindungi mereka dari kerasnya dunia baru. Maka, dalam perang besar untuk memperebutkan One Piece, Sans akan menambah aliansi lagi. Bajak laut Akagami memiliki banyak informasi dan intel, sehingga mereka bisa tahu tentang banyak hal di berbagai tempat. Sans juga tahu mengenai sikap dari Admiral Fujitora dalam Angkatan Laut. Fujitora tidak selalu patuh pada atasan. Dia bisa melakukan hal-hal sesuai keinginan selama dia merasa itu baik untuk dilakukan. Fujitora pernah menjadi salah satu dalang dalam pembubaran Shichibukai, karena sebelum referee dimulai, dia memanggil Raja Riku dan Raja Cobra untuk berbicara. Fujitora juga tidak suka dengan para Tenryubito, tapi sebagai admiral, dia terpaksa tunduk pada mereka. Sans akan memanfaatkan hal ini untuk melakukan pertemuan rahasia dengan sang admiral itu. Sans menawarkan Fujitora untuk bekerja sama demi keuntungan kedua belah pihak. Fujitora memang tidak suka bekerja sama dengan bajak laut, tapi Sans dan Ben Beckman bisa meyakinkannya bahwa mereka berbeda dengan para Shichibukai. Bajak laut Akagami bukan tipe orang yang suka melakukan penindasan seperti krokodil dan Doflamingo. Setelah negosiasi panjang, Fujitora pun setuju aliansi itu akan sama-sama saling menguntungkan, karena Fujitora juga memiliki tujuan besar untuk membersihkan Angkatan Laut dengan cara membuat mereka tidak lagi harus patuh kepada Tenryubito. Angkatan Laut pun akan terbagi ke dalam dua kubu. Pertama, kubu yang tetap di pihak pemerintah dunia, dan kedua, kubu yang menentang pemerintah dunia. Kubu yang menentang pemerintah dunia ini dikomandoi oleh Fujitora dan akan memiliki banyak pengikut juga. Salah satunya adalah pasukan Sword. Kubu ini pun menjadi aliansi bajak laut Akagami karena Sans akan membantu mereka dalam beberapa hal. Bukan hal baru bagi bajak laut dan marinir untuk bekerja sama, asalkan demi tujuan yang besar. Sebagai contoh, dalam insiden Guard Valley, Garp dan Roger juga pernah saling bekerja sama untuk mengalahkan bajak laut Rox. Garp adalah angkatan laut dan Roger adalah